Puji Tuhan, kita masih tetap berada di Om Kase, di pantai yang berada di lokasi Baun, Amarasi Barat. Banyak sekali tempat yang lokasi-lokasinya begitu terlalu bagus untuk kita bisa dapat nikmati bersama-sama. Terlebih lagi, kita bisa menikmati liburan yang indah bersama keluarga. Dan kita juga bisa mengalami mujizat Tuhan melalui firman Tuhan. Amin. Kiranya kita tetap selalu mau semangat di dalam hidup ini, menikmati suasana pantai. Jadi jangan kita terfokus masalah COVID-19 ya. Lalu kita merasa ini semua karena corona, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kiranya hal itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dan saya ingin mengajak kita pada siang hari ini di suasana pantai yang begitu terlalu indah ini, untuk kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau membawa kami ke tempat-tempat yang begitu terlalu indah. Ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa, sehingga kami tidak larut di dalam permasalahan yang sedang terjadi oleh dunia ini, oleh bangsa kami ini, oleh kota kami tentang masalah COVID-19. Tapi biarlah melalui peristiwa ini kami makin berserah penuh di hadapan-Mu, bahwa Engkaulah penolong kami, pelindung kami, sehingga kami bisa mengalami sukacita yang datang daripada-Mu. Kini Tuhan, kami mau dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, tuntun kami, berkati kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, hidup kami dapat dikuatkan. Melalui suasana pantai yang indah ini, kami bisa bersukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Segala hikmat-Mu Engkau berikan, sehingga kekuatan kebenaran firman-Mu mampu membawa kami untuk melihat kasih karunia Tuhan yang besar terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada siang hari ini kembali kita dilawat, dijamah oleh firman-Nya yang terambil di dalam kitab Markus ya. Kitab Markus 1 ayat yang ke-11. Kitab Markus 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan di sini berkata, "Lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Hari ini kita akan belajar ya firman Tuhan yang berbicara tentang mengalami perkenanan yang datang daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami perkenanan yang datang daripada Tuhan? Kita akan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, sehingga bisa menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Yesus mengalami perkenanan yang datang dari Bapanya di sorga, karena Ia mau taat kepadanya. Ini ketaatan sangat penting bagi saya dan saudara. Yesus disanjung tinggi oleh Bapanya di sorga, karena Ia melakukan apa yang ditugaskan kepadanya, untuk datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Ini hal yang luar biasa, satu visi yang besar yang diberikan Bapa kepada Yesus. Karena apa? Dasarnya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dasar inilah ya, yang diemban oleh Yesus. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi sebagai manusia biasa, Ia pun juga melakukan tugas-tugas tanggung jawab sebagai manusia yang Dia harus lakukan. Seperti apa yang terjadi di dalam Markus 1 ayat yang ke-11, yaitu lalu terdengarlah suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kenapa Ia mengalami perkenanan yang datang daripada Tuhan? Di sini kita dapat melihat peristiwa baptisan Yesus ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pada saat itu Ia pergi ya, Sungai Yordan untuk dibaptis. Dan pada saat itu Yohanes melihat dia, dan ia berkata, dia ini adalah anak Allah ya, untuk membuka kasutnya pun saya tidak layak. Dialah yang harus membaptis saya. Tetapi Yesus dengan kerendahan hati Ia berkata, lakukanlah tugas yang sudah diembankan kepadamu.
lakukanlah tugas itu. Ini luar biasa. Sebenarnya waktu di kalangan banyak orang, ia bisa, iya memang saya yang lebih layak untuk membaptis engkau Yohanes, karena saya dibuat. Tetapi dia merendahkan diri, ya, di hadapan orang banyak, dan dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Ini luar biasa, ketaatan, ya. Untuk bisa mengalami perkenanan yang datang daripada Tuhan, diperlukan yang namanya ketaatan. Dan Yesus melakukan akan hal itu. Di sini dilihat, ya, dia begitu terlalu lama tinggal di kota Nazaret, ya, dan tidak dikenal oleh banyak orang. Tiba-tiba ia muncul, ya, untuk memberikan diri dibaptis oleh Yohanes. Ini luar biasa. Perhatikan beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus sehingga ia bisa menjadi orang yang luar biasa yang mengalami perkenanan yang datang dari Bapa di sorga. Yaitu dengan kerendahan hati ia mengakui Allah untuk melaksanakan firman-Nya. Ia mengakui, ia melaksanakan apa yang sudah difirmankan. Dan yang kedua, dengan kerendahan hati ia menghormati Allah yang mengutusnya untuk datang ke dunia ini. Kita lihat hal yang pertama itu, dia taat. Dengan merendahkan dirinya, ia dibaptis. Dan yang kedua, ia juga dibawa oleh Roh ke tempat-tempat di mana ia dicobai. Dan di situ ia tidak memakai kuasanya untuk menghadapi semuanya itu. Iblis berusaha untuk menjatuhkan dia. Tetapi ia selalu berkata, ada tertulis, firman Tuhan berkata, sehingga dia mampu menghadapi cobaan-cobaan itu selama 40 hari di padang gurun. Walaupun ia dibawa ke bumbungan bait Allah yang sangat tinggi, malah iblis berkata, kalau kau jatuhkan dirimu, pasti para malaikat akan menatang engkau. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap berkata, ada tertulis. Iblis membawa lagi dia ke tempat percobaan yang semua isi dunia. Kalau kau sujud kepadaku, akan kuberikan dunia ini kepada. Tapi ia selalu berkata, ada firman. Sehingga iblis tidak mampu untuk menggoda ini. Dua hal ini, ketaatan yang dilakukan oleh Yesus, dan dia mau melakukan itu supaya saya dan saudara dapat ini mengalami perkenanan yang datang daripada Tuhan. Dua peristiwa besar Yesus di dalam memulai pelayanan panggilan. Dan suara Bapa dari surga terdengar sangat jelas. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sehingga Roh Kudus menjabat Yesus dan melayani bersama dengan para pasukan malaikat ini. Jadi sikap Yesus yang mulia ini secara langsung diresponi oleh Allah, sehingga Roh Kudus turun ke atasnya. Ini yang terjadi. Allah berkata, engkaulah anak yang kukasihi. Wow, dahsyat, hebat, luar biasa. Jadi aplikasi buat kita, buat saya dan saudara apa? Yaitu kalau kita siap untuk tunduk kepada Allah dan melakukan firman-Nya, seperti apa yang dilakukan Yesus kepada Bapanya di sorga. Di sini kita dapat melihat kita akan disertai oleh kuasa Roh Kudus dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Ini karena ketaatan mengalami Tuhan. Ini luar biasa. Kita bisa mengalami dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, Allah mengakui kita sebagai anak-anaknya. Ini tidak mudah, tidak gampang, tetapi dibutuhkan yang namanya ketaatan. Mengalami perkenanan datang dari Tuhan. Gambaran seperti apa yang sudah diberikan Yesus bagi saya dan saudara. Dia taat kepada Bapa di sorga, sehingga dia diutus Roh Kudus. Dia taat kepada Bapa di sorga, sehingga langit terbuka dan ada pengakuan, inilah anak yang kukasih. Begitu pun juga dalam hidup saya dan saudara.
Waktu kita taat, Roh Kudus akan menjaga, melindungi, dan menyertai saya dan saudara. Dan status kita mendapat pengakuan dari sorga. Inilah anak yang kukasihi. Ada imbal balik waktu kita taat. Mengalami perkenanan yang datang dari Tuhan. Cukup dua hal yang kita bisa lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita hidup selalu diliputi dengan roh yang penuh sukacita. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan kiranya hari ini kita jalani bersama dengan Tuhan. Mari, saya mengajak saya dan saudara, marilah kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Begitu terlalu indah di dalam ketaatan itu, kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan. Sudah berapa jauh kita dari Tuhan, sehingga kita tidak mengalami Tuhan dalam kehidupan. Kita mengalami kekeringan dalam hidup kita. Kita selalu merasa haus dan lapar akan kerohanian. Kita jauh. Kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Yesus dalam hidup kita. Kita begitu terlalu jauh. Kembalilah datang kepadanya. Kembalilah datang kepadanya. Sehingga Roh Kudus yang diutus bagi saya dan saudara bisa berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan banyak tanda-tanda mukjizat yang kita bisa lakukan dalam hidup. Dan yang kedua, kita mendapat sebuah pengakuan yang sangat luar biasa. Inilah anak yang kukasihi. Waktu ketaatan itu kita lakukan, itu yang kita alami. Jadi untuk mengalami perkenanan datang daripada Tuhan, yaitu dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan penyerahan total kepada hidup kita, sehingga langit terbuka. Ada pengakuan dari Bapa tentang siapa saya dan saudara. Kita mau mendapat pengakuan sebagai anak Allah, tetaplah setia di dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Kau berikan bagi kami pada siang hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami. Yesus telah memberikan contoh teladan tentang ketaatan, dan Ia taat, mau merendahkan diri menghadap, sehingga Ia disertai dengan kuasa Roh Kudus. Dan sebagai Allah yang berubah manusia 100%, banyak tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Kami pun rindu mau taat kepada, kami mau merendahkan diri di hadapan dan tidak mau mengeraskan hati kami. Biarlah kami selalu mau taat kepada, sehingga identitas kami seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Engkau menjadikan kami sebagai anak. Terima kasih untuk pengakuan. Siapakah kami? Kami orang berdosa. Namun oleh kasih